Sepi aja. Oke, oke. Nokia. Hari besar sekaligus. Yang pertama adalah Hari Waisak, hari yang penuh keagungan dan kehikmatan, di mana kita memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran, penerangan agung dan parinibbana Buddha Sakyamuni. Yang kedua, memperingati Hari Ibu sebagai wujud kasih sayang yang tanpa pamrih kepada ibu tercinta. Dan yang ketiga adalah Hari Seci Sedunia, bersyukur atas budi semua orang yang senantiasa bersumbangsi demi semua makhluk yang menderita. Atas hari-hari yang telah kita lalui dengan aman dan tentram, di tengah banyaknya bencana alam yang mengirimkan sinyal peringatan, ajaran Buddha mampu menyucikan ladang batin semua makhluk. Dengan hati yang penuh rasa hormat dan sukacita, marilah kita menyambut Hari Waisak tahun 2025 atau 2569 Buddhist Era. Peringatan Hari Waisak resmi dimulai. Pemandian Rupang Buddha bermakna membersihkan batin, melakukan refleksi diri, melenyapkan kegelapan batin. Kedua tangan beranjali, bermakna kembali pada pikiran murni. Bersujud pada kaki Buddha, kedua tangan menyentuh air dan bersujud pada kaki Buddha, bermakna bersyukur atas budi luhur Buddha, membangkitkan rasa hormat yang paling tulus, berintrospeksi atas kesalahan masa lalu, menaklukkan kesombongan dan noda batin. Sebuah niat kebajikan yang dibangkitkan adalah sebutir benih yang ditanamkan. Sebuah niat kebajikan yang tak berwujud, jikalau dapat diubah menjadi sebuah tindakan nyata, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Menerima harumnya Dharma bermakna tulus menerima keharuman ajaran Buddha. Bertekad untuk mengembangkan cinta kasih, welas asih, sukacita, keseimbangan batin, dan mewujudkannya secara nyata.
masyarakat banyak permintaan orang-orang di sekitar kita, jadi saya menyadari sendiri, jadi aku begitu terharu melihatnya. Jadi dari situlah niat saya untuk kan ke bergabung dengan Seki. Suka duka sebagai relawan misi amal apa saja? Suka dukanya melihat dia lagi mengalami kesakitan. Saya ada punya satu kakak ya, dia satu keluarga kena tunanetra. Jadi saya pas mau disurveikan, saya terkejut kok semuanya tunanetra ya, gimana cara masaknya, gimana cara mengamennya. Dia begitu kan dekat dengan kita ya, dia masih semangat kali saya. Dari situ saya menyadari diri sendiri. Mereka tidak kena tunanetra, kenapa dia bisa bersyukur, kenapa saya bersyukur. Dari situlah saya terkesan, jadi terharu lagi. Ya, waktu peternak dokter itu saya sempat mundur gitu. Saya nggak tahan gitu. Kenapa saya nggak tahan? Karena di rumah sudah begitu banyak masalah, kok di luar sana kok banyak masalah gitu kan. Jadi sempat saya mau mundur, tetapi saya berpikir kembali tujuan awal saya saya berpikir kembali tujuan awal saya untuk apa? Saya untuk mengikuti kata-kata master dan jejak master. Suka-dukanya ya, kalau sukanya sih memang di sini saya ya banyak sekali ya belajar. Yang dulunya itu saya cuma ikut-ikut gitu ya, atau waktu saya jadi ketua Shelly itu saya juga masih ikut-ikut ya, masih apa yang disuruh misalnya ketua HUA ya kita jalani aja gitu, belum terlalu banyak tantangan ya. Ketika udah jadi HUI itu saya kan kalau di komunitas itu kan berarti semuanya saya harus memperhatikan ya semuanya ya, semua misi-misi itu bagaimana. Nah itulah tantangan saya, sehingga saya banyak sekali belajar di sini. Perubahan hidup apa yang saya mau setelah jadi relawan? Perubahan hidup banyak lah ya, karena di Ceci kita kan di setiap misi itu semua ada pembelajarannya ya, seperti di misi amal ya kan, di situ kita belajar melihat orang yang menderita, karena kita kan di situ menyaksikan langsung ya pada saat kita survei. Sebelum kita jadi relawan kan kita kalau dengar orang susah itu kan dengar aja ya gitu ya. Terus kalau misalnya kita bantu juga paling kirim uang, kita nggak pernah ya pergi survei. Nah karena kita pergi survei langsung, kita saksikan langsung, jadi itu membuat saya itu dulunya mungkin yang agak kurang saya tuh sedikit-sedikit itu udah harus kayak rumah gitu, ada yang pintu ya kan rusak sedikit saya udah mau ganti baru misalnya kan, karena udah ikut amal saya lihat orang begitu susah ya, hanya itu saya nggak ganti gitu, jadi ada perubahan sama diri saya sendiri. Nah, ini HUI Amal, HUI Mandala. Iya. Jangan berpindah saja. Apa aja sih kegiatannya? Kalau di HUI Mandala kegiatannya itu ada yang rutin. Yang saja kita ulang ya. Iya. Kalau di HUI Mandala 3, 2, 1. Kalau di HUI Mandala itu kegiatan kita itu ada yang rutin ya. Ada yang rutin, ada yang 1 tahun cuman 1 kali kita bikin ya. Kalau yang rutin itu di minggu pertama kita ada bagi santunan, kemudian kita ada kunjungan kasih bersama.
Kalau di minggu kedua kita ada kelas kata perenungan, itu kelas budi pekerti untuk anak-anak, itu sebulan sekali aja. Dan kalau minggu ketiga kita ada titik pilah Green Point di Asia Megamas. Oke, seperti apa sih harapannya untuk UI Mandala ini khususnya? Kalau harapan kita yang nomor satu, tentu saya berharap ya relawan semua bisa kompak, bisa harmonis. Karena kalau misalnya relawan kalau sudah bisa kompak, sudah bisa harmonis, itu kita mau bikin kegiatan apa aja kita udah gampang. Tapi kalau relawan kita tidak kompak, tidak harmonis, itu kita mau bikin apa aja susah. Jadi harapan saya sih semoga dengan relawan yang semakin kompak, semakin harmonis, ya kan, kita juga, ya saya berharap UI Mandala bisa makin berkembang terus lah relawan.